Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan juga mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan rezeki terhadap seluruh hamba-hambanya dan semuanya itu tidak terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan yang berbahagia, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk mempelajari biografi sosok Rasul yang agung, sirah nabawiyah, yang kita pelajari dari kitab Ar-Rahiqum Makhtum. Jadi kitab yang ada pada Bapak sebagian, itu judul bahasa Arabnya Ar-Rahiqum Makhtum, yang ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Dan adapun terjemahan itu beda penerbit, beda judulnya. Terkadang ada penerbit yang lain itu beda judulnya. Cuman dicantumkan tetap sirah nabawiyahnya tetap ada. Untuk ke bawahnya itu berbeda-beda. Ada perjalanan hidup Rasul yang agung Nabi Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik kematian. Yang ini yang kita pakai, yang cetakan Darul Haq. Adapun ada cetakan penerbit yang lain, itu tetap sirah nabawiyah, akan tetapi di bawahnya berbeda-beda judulnya. Jadi kadang kalau kita beli buku, lihat di bagian hak cipta itu biasanya diterjemahkan dari buku asli, ini nama judul bukunya. Kadang kita ambil kitab ini, beli kitab ini, ternyata kitabnya sama. Cuman penerjemah membedakan judulnya atau suatu penerbit. Nah, jadi trik juga, khawatirnya kita membeli double kitab, padahal satu kitab sebenarnya, cuman judulnya saja yang berbeda, yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Itu salah satu pengetahuan juga. Jadi jangan kalau kita membaca buku, berinteraksi dengan buku, jangan langsung isi. Lihat penerbitnya, lihat ininya, siapa yang menerjemahkan. Karena ada yang asalan menerjemahkan. Terus lihat penerbitnya. Karena di negeri kita ini banyak penerbit-penerbit, ada penerbit Syiah, ada penerbit ini dan seterusnya. Jadi harus selektif kita dalam membeli buku. Kemudian siapa penerjemahnya, pengarangnya, otomatis kita udah tahu kan, alhamdulillah. Soalnya Sahih Bukhari sudah jelas siapa penerjemahnya. Terkadang ada yang tidak ilmiah dalam menerjemahkan. Maksud dari penulis sebenarnya seperti ini. Namun pas diterjemahkan lain dari yang dimaksud oleh penulis. Itu kelemahan kita, salah satu kelemahan kalau tidak bisa berbahasa Arab. Jadi kita tergantung kepada terjemahan dari penerjemah. Bagi orang yang Allah mudahkan memahami bahasa Arab, mahir dalam berbahasa Arab, kelebihannya adalah ketika membaca kitab ulama, terutama kitabullah, ketika ayat-ayat dibaca dan didengarkan, alhamdulillah langsung memahaminya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW dan kitab para ulama, seolah-olah misalnya dia membaca tafsir Ibnu Katsir, misalnya seolah-olah dia bermulazamah dengan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, seolah-olah dia duduk di majelisnya Ibnu Katsir, karena dia langsung membaca tafsir Ibnu Katsir dalam bentuk bahasa Arabnya, tanpa ada penerjemah penghubung yang lainnya. Ini semangat, kabarnya udah tidak ada lagi
pembelajaran bahasa Arab kabarnya. Cuman metode dalam pembelajaran bahasa Arab ini banyak metodenya. Kalau kita fokus kepada nahwu dan sharaf, biasanya biasa seluruh Indonesia teman-teman yang kita ketahui orang yang belajar bahasa Arab itu sama penyakitnya, muntaber, dapat penyakit muntaber, mundur tanpa berita, hilang di tengah jalan jadi syuhada, syahid satu, syahid satu, syahid satu, syahid satu. Waktu mendaftar 30 orang, semangat, mantap belajar, apa sorof, fa'alu, fa'alna ini. Nah, pas di store karena besok udah berubah wazannya lagi, di store juga udah sakit kepala bapak-bapak kan. Dulu memang seperti itu, belajar kita bahasa Arab, memang kalau ingin kokoh, belajari kaidah-kaidahnya, ya. Cuman kalau untuk fokus ke situ biasanya agak jenuh. Ada kitab-kitab yang digunakan seperti orang-orang yang tidak berbahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Dulusul Lughah itu dia awalnya tentang hiwar, percakapan. Jadi kita kadang-kadang kalau berbahasa Arab itu Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifahal. Ini masmuk, ma ismuka misalnya. Jadi agak menyambung-nyambung kita. Tapi kalau langsung ke kaidah-kaidahnya, pusing jadinya. Apalagi belajar di masa-masa yang kita tidak fokus lagi, berbeda dengan di pondok mungkin masih bisa lah. Tapi kalau di kita masa-masa sekarang, bapak-bapak yang sudah banyak pikirannya dan seterusnya, tentu tidak sanggup lagi. Nah, jadi kadang metode, dan ada satu lagi metode yang metode mulazamah. Misalnya ada buka kitab di sini, misalnya buka Sahih Bukhari misalnya. Usahakan jangan beli yang terjemahkan. Usahakan jangan beli yang terjemahan. Beli yang matannya yang berbahasa Arab. Kan kadang Ustaz membacakan hadatsana fulan, sami'tu Rasulullah SAW, sama'a. Oh, mendengar, sami'tu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi bertambah kosakatanya, vocabulary-nya, mufradatnya kalau bahasa Arab kan. Jadi terbiasa dengan itu, insyaallah itu memudahkan kita cepat juga untuk bisa, mungkin kalau untuk, karena kemahiran dalam berbahasa Arab itu berbeda-beda. Kadang orang mahir di dalam mendengar, istima, maharatul istima. Kadang dia mahir ketika membaca kitab, maharatul qiraah. Jadi baca kitab ini pintar dia. Kadang dia mahir dalam mendiktekan, menulis itu menyalin, menulis, maharatul kitabah, menulis, pintar dia nulis. Kadang ada yang mahir dia ketika berbicara. Jadi maharatul kalam, berbicara lughatul arabiyah. Jadi ada 4 tingkatan kemahiran. Ada yang menguasai keempatnya, ada yang menguasai biasanya anak-anak pondok yang tidak difokuskan bermuhadatsah, itu biasanya mahir dalam menulis kitabah dan qiraah, membaca. Adapun yang muhadatsah yang memakai metode mubasyirah yang langsung dipraktekkan, biasanya di Indonesia ini yang terkenal dari dahulu adalah gontor. Gontor itu harus berbicara langsung. Jadi metodenya menggunakan metode mubasyirah, langsung. Jika berbahasa Indonesia dikasih hukuman, denda, segala macamnya. Jadi dengan itu terbiasalah orang-orang dengan berbahasa Arab, lingkungannya berbahasa Arab. Ketika kami mempelajari bahasa Arab yang dipakai gedung SDIT Imam Syafi'i yang sekitar tahun 2000 berapa itu, dan sebagian sudah ada juga yang meninggal bapak-bapaknya, alhamdulillah, sama Ustadz Heri Purnama hafizullah ta'ala, ketika itu menggunakan Durusul Lughah, alhamdulillah sampai 3 jilid satu, yang cetakan lama 3 jilid. Itu walaupun sudah tua, Ba'da Isya di setiap Jumat malam, masih ingat sekitar tahun 2005 atau 2006. Jadi bapak-bapak semua orang sudah bekerja, sudah ini. Jadi pas ketika itu awet istilahnya apa? Karena Ustadz Heri kita tahu dia agak kocak, alhamdulillah. Cuman akhirnya bubar juga. Tetapi ketika itu metodenya alhamdulillah bisalah untuk memahami apa yang disampaikan di dalam pelajaran. Ini sedikit motivasi untuk kita untuk belajar, karena
bahasa Arab itu kata orang-orang katanya ta'allamul lughatul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu min juzid din, istilah bagian dari agamamu. Maka pelajari. Al-Qur'an kan berbahasa Arab. Hadis Nabi berbahasa Arab, buku-buku para ulama berbahasa Arab. Jadi bagi bisa masih mengejarnya, usahakan minimal paham apa yang disampaikan dalam berbahasa Arab. Dan kita alhamdulillah kajian umum kan biasanya ustadznya membacakan ini, maksudnya ini dibacakan bahasa Arabnya lalu dibacakan terjemahannya. Nah itu disimak tuh. Lihat bukunya, misalnya kita berbuku bahasa Arab, nanti ada tulis saja di atasnya, kan kita yang punya buku, coret-coret ini. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk mempelajari bahasa Arab. Ini sedikit motivasi saja bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang dulu pernah diusahakan ada programnya, misalnya bahasa Arab, diulang lagi, mungkin dengan metode yang lain atau bagaimana lah, itu terserah. Dan selain kita pembangunan fisik masjid, juga ruhnya, ada taklimnya, alhamdulillah. Terus ada yang lain selain tahsin. Bahasa Arab itu dengan tahsin itu dua sejoli sebenarnya. Bukankah di bahasa Arab itu mempelajari sifat dan makhratul huruf, kita belajar tajwid, tahsin. Begitu juga di bahasa Arab kita belajar saut namanya. Ada suara, ini tempat keluarnya, satu paket. Tapi terkadang aneh, orang semangat belajar tahsin tetapi tidak semangat belajar bahasa Arab. Dan dilihat di lembaga bahasa Arab seperti di RJ, kan ada yang berbayar itu seperti itu juga. Level 1, level 2, kalau tidak salah di RJ ada yang pernah ikut Al-Arabiyah Baina Yadek yang dipakai kalau tidak salah bukunya. Ada yang pernah ikut di RJ? Enggak, berarti. Mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat bagi kita di penghujung pelajaran kita di Sirah Nabawiyah, karena kita telah berada di penghujung. Dan judul kita di pertemuan yang ke-38 ini yaitu manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Nah, jadi kita sudah berada di penghujungnya. Itu bagi bapak-bapak yang ada bawa buku, halaman 630. Halaman 630. Kita mulai mempelajarinya. Kalau dari judulnya, maka teringatlah bagi kita salah satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kita hafal ayat itu, dan terkadang imam membaca biasanya itu di salat maghrib karena termasuk ayat pendek. Cuman kita tidak mengetahui bagaimana penafsiran ayat tersebut. Jadi sebelum kita memasuki Sirah Nabawiyah, alangkah eloknya kita sejenak untuk mengetahui apa yang disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir mengenai surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr terdiri dari tiga ayat. Sebenarnya turunnya dari urutan kita belajar ini belum turun. Karena turunnya itu di peristiwa Haji Wada di Mina ketika itu. Nabi SAW berada di Mina. Sementara kita ini masih belum pembahasan Haji Wada. Setelah ini ada pembahasan itu lagi, baru di tahun ke-10 Hijriah Haji Wada. Setelah Haji Wada baru detik-detik wafatnya Nabi SAW. Nah, jadi meskipun ini, tetapi judulnya cocok, manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ayat ini dikelompokkan dengan surah Madaniyah. Kita mengetahui kalau kita belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Quran, ada surah itu namanya surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah maksudnya bukan turun di Mekah, atau surah Madaniyah turun di Madinah, enggak. Tetapi maksudnya surah Makkiyah adalah surah yang turun ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah. Adapun surah Madaniyah itu surah-surah atau surat-surat yang turun ketika Nabi sudah hijrah. Seperti surah An-Nasr ini Mina. Mina itu kan di dekat Mekah.
Seharusnya makiyah kalau seandainya ayat-ayat yang surat-surat yang turun di Mekah gitu, tetapi tidak, karena turunnya setelah Nabi hijrah maka dikategorikan dengan madaniyah. Taib, surah ini An-Nasr itu turun sesudah turunnya surah At-Taubah. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita mengetahui peristiwa perang Tabuk itu banyak terdapat dalam surah At-Taubah. Sebelum berangkat, ketika dalam perjalanan, ketika terjadi peristiwa perang Tabuk, dan ketika kembali itu, dan sampai pengampunan 3 orang yang tidak ikut berangkat itu. Ada 3 orang beriman yang tidak ikut berangkat. Ada yang ingat? Ka'ab bin Malik, kemudian siapa lagi? Hilal bin Umayyah, dan satu lagi Murarah. Jadi 3 orang beriman yang tidak ikut. Hanya 3 orang beriman itu yang tidak ikut. Selebihnya ikut pada peristiwa perang Tabuk yang telah kita pelajari sebelumnya. Adapun yang perang Tabuk memisahkan antara orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik tidak ada ikut yang ketika peristiwa perang Tabuk. Tidak ada yang ikut orang munafik. Kemudian orang lemah seperti wanita, anak-anak itu memang tidak ikut perang. Dan ketika itu yang ditugaskan untuk menggantikan Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak merasa nyaman, karena setiap peperangan peristiwa besar beliau selalu ikut. Tetapi ketika di perang Tabuk ini beliau ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau, sehingga ada kurang nyaman di perasaan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi SAW menghibur bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu permisalan manzilahnya, kedudukannya seperti kedudukan Harun dengan Musa. Nah, bagaimana Nabi Harun dengan Nabi Musa, seperti itulah kedudukan Nabi Ali bin Abi Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi, karena Nabi SAW adalah nabi yang terakhir. Taib. Kemudian ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, tentu kita pilih, tidak semuanya kita sebutkan karena terlalu panjang. Ketika ayat ini turun, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ada satu riwayat beliau sampaikan sebelum masuk tafsirnya, maka beliau memanggil putrinya. Jadi putrinya yang hidup siapa? Hanya 1 orang. Karena kita mengetahui Zainab sudah wafat, putri Nabi SAW. Kemudian Ruqayyah itu ketika peristiwa perang Badar di tahun kedua Hijriah sudah wafat. Yang ketika perang Tabuk yang wafat adalah Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu Nabi nikahkan dengan Utsman bin Affan. Itu makanya Utsman bin Affan digelari dengan Dzunurain, memiliki 2 cahaya, karena pernah menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tinggal putri beliau ketika itu hanya Fatimah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku dekatnya ajalku, kata Nabi SAW. Maka Fatimah menangis, kemudian tersenyum. Lalu Fatimah mengatakan, pada mulanya beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya bahwa ajalnya telah dekat. Lalu aku menangis. Kemudian beliau bersabda, jadi kalau ada di riwayat yang lain, kenapa beliau menangis, kenapa beliau tersenyum, itu di kemudian hari. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah. Dari segi umur, Fatimah lebih tua daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ketika peristiwa wafatnya Nabi SAW yang dekat ajal Nabi SAW, ditanyakan, kenapa engkau menangis, kenapa engkau tersenyum di kemudian harinya. Lalu dijawablah seperti ini. Nabi SAW mengabarkan kepada Fatimah itu isbir, kata. Jadi Nabi SAW menasihati putri beliau, Fatimah, isbir fa innaka awalu ahli lihaqan bi. Bersabarlah karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama yang menyusul kepergianku. Jadi tidak berapa bulan setelah itu baru Fatimah radhiyallahu anha menyusul, dan beliau dikabarkan juga di riwayat yang lain bahwasanya beliau adalah pemimpin wanita surga. Taib.
Kemudian ayat tadi telah kita ketahui, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini dia. Sesuai dengan judul yang kita bahas. Jadi dilihatlah manusia berbondong-bondong untuk memasuki agama Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Sebelumnya Nabi SAW di bacaan ruku dan sujudnya, Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu yang Nabi baca. Dan setelah turunnya surah An-Nasr ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka ketika sujud dan ruku Nabi merubah bacanya dengan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, jadi sesuai dengan ayat ini, fasabbih subhanakallahumma bihamdika rabbika wastaghfir, maka minta ampunlah, innahu kana tawwaba. Di kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ayat ini turun dan ini terakhir-terakhir Nabi mau wafat, maka Nabi di ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Taib. Kemudian ada riwayat mengenai ayat ini, penafsirannya ada yang tahu kisah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab Abu Hafs, khalifah Rasul yang kedua, mengenai ayat ini. Ada yang ingat? Abdullah bin Abbas. Barakallahu fiik. Ahsanta. Jadi ketika di zaman Umar, kebiasaan dari Umar bin Khattab ketika di kepemimpinan beliau itu, beliau apabila mengambil suatu keputusan bermusyawarah, dan yang ikut ke musyawarah beliau itu majelis syuro beliau rata-rata itu veteran perang Badar, orang ikut perang Badar, itu syuyukh semuanya, orang-orang tua. Di sekeliling orang tua itu di zaman Umar ketika memimpin, maka dimasukkanlah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Tentunya kalau kita bapak-bapak tua-tua kan semuanya, tahu-tahunya ada remaja kan, umur 17 tahun atau 18 tahun. Ini bapak udah 61, 70, 80 misalnya, selagi masih sehat-sehat, kalau masih ada. Lalu berkumpul, ini bermusyawarah. Ada yang belum menikah yang hadir. Ya mungkin SMP atau SMA. Biasanya kalau urusan orang tua kalau kan gitu kan, tidak boleh ikut. Tetapi ketika di zaman Umar, Ibnu Abbas ketika itu masih remaja, diikut sertakan. Ketika diremehkan oleh veteran perang Badar, orang-orang tua tersebut, maka disinilah siasat Umar. Umar menampakkan kecerdasan Ibnu Abbas dengan ayat ini. Kata Umar bin Khattab, apa yang diketahui dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lalu membacakan ayat tadi idza jaa nasrul fath sampai akhir, yang rata-rata sebagian mereka para majelis syura yang ikut perang Badar tersebut, orang tua tersebut menjawab bahwasanya begini, orang kita mendapatkan kemenangan, terjadi peristiwa Fatu Mekah dan seterusnya, sesuai dengan teks ayat tersebut yang terdapat dalam surat tersebut. Lalu ketika itu Umar melirik kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa maksud dari ayat ini, surat ini? Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya turunnya ayat ini berarti pertanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Umar ketika itu, aku tidak mengetahui penafsirannya tentang surat ini melainkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika ayat ini turun, tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di riwayat yang lain
riwayat Imam Ahmad. Jadi dengan sanadnya Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu nama tafsirnya tafsir Al-Qur'anul Azim. Namun kebanyakan dari kita mengenal dengan dinisbahkan ke nama beliau, tafsir Ibnu Katsir. Sama dengan tafsir As-Sa'di itu dinisbahkan kepada penulisnya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebenarnya dia ada namanya yang lain, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan dan seterusnya. Taib. Di riwayat ini disebutkan jadi dari Ani bin Abbas qala lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuyat ilayya nafsi. Jadi ketika ayat ini turun, surah ini turun, kata Nabi SAW, Nabi bersabda, ini adalah ucapan bela sungkawa terhadapku. Jadi ini adalah ucapan bela sungkawa terhadapku. Dan ini juga ada tanda-tandanya selain dari surah ini, juga ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Kalau ini surah yang terakhir, adapun ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi ketika ayat ini turun, orang-orang yang paham itu menangis. Abu Bakar menangis, Umar menangis. Karena tidak ada setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Jadi pada hari ini, itu di peristiwa Haji Wada di tahun ke-10 Hijriah, yang insya Allah berapa lagi kita pelajari, dua pertemuan lagi insya Allah. Jadi ketika itu turun ayat ini di Padang Arafah. Jadi menangislah. Karena setelah lengkap itu tidak ada lagi melainkan kekurangan. Kalau sudah lengkap kekurangan, agama sudah lengkap, Allah telah redha dengan agama tersebut dan Allah telah mencukupkan nikmatnya, apalagi melainkan tugas Nabi sudah selesai. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Maka Nabi SAW sebagian dari sahabat menangis ketika ayat tersebut turun. Jadi ini banyak riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi tidak semuanya mungkin kita bahas, panjang sekali. Kalau dibahas nih 4 kali pertemuan baru selesai. Sudah di scroll dari tadi. Ini ada ungkapan yang membuat kita di bagian akhir riwayat Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad menyebutkan secara sanadnya, lalu sampai kepada sanadnya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, lalu dia menceritakan bahwa ketika baru datang dari suatu perjalanan, tiba-tiba Jabir bin Abdillah berkunjung ke rumahnya. Jabir mengucapkan salam kepadanya, kemudian aku ceritakan kepadanya tentang terpecah belahnya manusia dan ikhwal dengan amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, yang dengan bahasa kita ketahui bahwa itu bid'ah yang dibuat-buat. Maka Jabir saat itu juga menangis. Jabir ketika itu menangis. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini bagaimana riwayat ini, apa sahih apa dhaif, akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan di sini. Ini kelemahan kita kalau merujuk ke kitab aslinya. Berbeda kita buka Lubabut Tafsir min Tafsir Ibnu Katsir. Misalnya yang lain, kalau Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat, terkadang ada riwayat yang lemah, ada riwayat Israiliyat, kecuali yang Lubabut Tafsir ringkasan yang itu telah dipilih-pilih, riwayat Israiliyatnya dibuang, yang riwayat-riwayat yang lemah juga tidak dimasukkan, yang sahih-sahih. Tetapi di sini kita merujuk ke yang ininya, yang tanpa diseleksi. Jadi ada sabda Nabi SAW, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Wa sayakhrujuna minhu afwaja. Ini membuat hati kita bergetar.
Jangan sampai kita yang masuk yang disebutkan oleh Nabi pada akhir ini apa? Dan kelak mereka, kata Nabi SAW, akan keluar darinya secara berbondong-bondong pula. Ini Allah musta'an. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan manusia berbondong-bondong masuk Islam, nanti ada masanya manusia juga berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Jadi kemarin ribut, sedikit juga menyimak berita, jadi kita harus update juga. Harus update. Kan ada kejadian di Padang Sarai, sampailah intoleran ini. Tahulah bapak-bapak tentang beritanya, cuman kita sekilas waktu itu menyimak, ternyata dibuatlah akun-akun palsu Minang Kristen dan itu dan seterusnya. Maka terjadilah perdebatan, orang Minang tidak ada yang ini dan seterusnya. Tapi itu bapak-bapak dah tahu. Cuman kita mengetahui bahwasanya tidak ada kemungkinan, istilahnya tidak ada jaminan bagi Allah Subhanahu Wa Taala suatu negeri, misalnya dikenal dengan keislamannya, itu dirubah oleh Allah hatinya semuanya untuk berpaling. Tidak ada kemungkinan, tidak ada jaminan. Yang Allah jamin hanya keimanan itu di dua tempat, Haramain, Mekah dan Madinah. Adapun selain itu tidak ada jaminannya. Dan di akhir Nabi SAW, Nabi wafat digantikan oleh Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Lihatlah betapa banyak orang yang murtad. Itu baru beberapa saat Nabi wafat. Apalagi ini sudah 1400 tahun yang lalu. Tentunya sangat mudah bagi orang untuk meninggalkan keimanannya. Jadi secara garis besar, dan kita tidak sebutkan penafsirannya seluruhnya, tapi alhamdulillah kita mengetahui tentang surah An-Nasr, surah yang terakhir turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kembali ke Sirah Nabawiyah. Kata penulis bahwasanya Fatu Mekah itu adalah penentu. Jadi peristiwa penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi ini pembahasan kita sudah lewat ini tentang Fatu Mekah. Itu adalah penentu antara keimanan dan paganisme. Dan pembahasan kita sebelumnya mengenai haji yang ditunjuk oleh Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq jadi Amirul Hajj. Haji Islam pertama, maksudnya tidak ada lagi tawaf dengan tanpa busana, tidak ada lagi tawaf dengan bertepuk tangan, tidak ada lagi tawaf dengan bersiul-siul, tidak ada lagi berhala-berhala di Masjidil Haram. Dan itu terakhir. Dan sejak haji yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, haji pertama yang sesuai dengan manasik Nabi SAW, dikembalikan kepada milah Ibrahim. Sejak mulai itu sampai akhir zaman tidak ada lagi paganisme di Masjidil Haram. Itu Allah yang Subhanahu Wa Taala yang menjaminnya. Kecuali nanti terjadi peristiwa hari kiamat, diruntuhkannya Ka'bah, itu sudah hari kiamat, berbeda pembahasannya. Adapun selagi masih berjalannya roda kehidupan sebelum hari kiamat, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak redho dua kota suci Haramain, Mekah dan Madinah itu ada kesyirikan situ, ada paganisme di situ. Dan upaya-upaya petugas, kita lihat bagaimana misalnya seseorang di Ka'bah ditemukan, kita melihat videonya, ada anak-anak yang ada buhul-buhul, yang biasa orang-orang penangkap palasi ini yang ada buhul-buhul, benang-benang rupa-rupa itu, yang banyak benangnya itu oleh petugas digunting. Ini tidak boleh, haram. Bertawakal saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang melewati, yang ziarah ke kubur Nabi SAW, itu yang berdoa ke arah kubur Nabi SAW itu dilarang. Ya haj haram. Ya haj haram, tidak boleh. Karena berdoa itu kepada Allah, bukan kepada kubur Nabi SAW. Bagaimana upaya mereka menjaga agar tauhid itu tetap terjaga di Haramain, di dua kota suci itu. Makanya kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu ada petugas yang akan menegurnya. Karena sudah terdengar suara azan, mari kita sama-sama dengarkan kumandang azan Isya. Tafadhol.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Jadi setelah terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah, maka di situ nampaklah pembeda antara yang hak dan yang batil. Nampaklah keyakinan kabilah-kabilah yang dahulu mereka ragu terhadap ajaran ini. Jadi sirnalah keraguan dalam hati mereka. Karena mereka meyakini yang memegang, yang diberikan kemenangan, yang diberikan kekuasaan untuk berkuasa di Masjidil Haram adalah orang-orang yang berada dalam kebenaran. Dan itu telah mereka buktikan ketika terjadi peristiwa perang gajah, itu Abraha mundur. Dan itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan dikirimkan burung yang kita kenal dengan burung ababil, kalau kita apanya, yang berbondong-bondong burungnya, yang membawa batu yang menghancurkan jasad mereka, para pasukan Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Nah, jadi mereka sebenarnya sudah mengetahui tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada keraguan, masih ragu benar enggak nih. Tetapi kalau setelah terjadi peristiwa perang Mekah, sirnalah keraguan mereka. Ini yang benar nih, benar yang dibawa oleh Nabi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondonglah kabilah-kabilah, delegasi-delegasi berdatangan. Ini dituturkan oleh Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Jadi tatkala kami berada di sebuah mata air, tempat lalu lalang manusia, tiba-tiba sebuah rombongan menghampiri dan kami bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat orang-orang tentang pria ini? Maksudnya yang mereka pria ini maksudnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjawab, dia mengaku telah diutus oleh Allah, diberi wahyu, Allah menurunkan wahyu ini dan itu. Jadi kata Amr bin Salamah, aku hafal, sangat menghafal perkataan itu, seakan-akan terukir dalam benakku, kata Amr bin Salamah. Ketika itu dia masih kecil. Masih kecil. Sementara bangsa Arab menunda keislaman mereka sampai terjadinya Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Seraya berkata, jangan hiraukan dia beserta pengikut-pengikutnya. Jadi itu yang diwanti-wanti awal-awal. Jangan dihiraukan. Jika dia meraih kemenangan, maka dia memang benar-benar Nabi. Jadi kalau memang benar dia menguasai, menang dia terhadap Makkah ini, berarti dia memang Nabi. Jadi banyak yang menunda keislaman sampai Fatu Makkah. Banyak yang menunda. Nah, jadi nyatanya kalau dia menang betul-betul menguasai Masjidil Haram ini atau Makkah ini, berarti dia memang Nabi. Kemudian kata Amr, setelah terjadi peristiwa Fatu Makkah, maka benar-benar orang berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Begitu juga demikian ayahku juga lebih dahulu masuk Islam dibandingkan yang lainnya dari kaumnya. Lalu dikatakan oleh ayah dari Amr bin Salamah. Jadi dinasihati, fa iza hadratis shalah fal yu'azzanu ahadakum. Jika telah ingin didirikan salat, tiba waktu salat, maka hendaklah ada yang azan di antaramu. Jadi waktu itu yang dapat didengar oleh Amr bin Salamah. Kemudian wal ya ummakum aqsarukum qur'ana, dan hendaklah yang menjadi imam tu yang banyak Al-Qur'annya, maksudnya hafalan Al-Qur'annya. Qal fanazaru falam yakun ahadun aksarum qur'ana minni faqad damuni. Jadi ketika itu kaumnya itu memperhatikan siapa yang paling banyak hafalannya. Tahu-tahunya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dari rombongan itu adalah Amr bin Salamah. Maka Amr bin Salamah yang ditunjuk menjadi imam. Wa anna banu sittun aw sab'in sinin. Ketika itu umurku 6 atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i.
Jadi ketika itu Ammar bin Salamah umurnya baru 6 atau 7 tahun, dia yang jadi imam. Di riwayat yang lain itu ketika beliau jadi imam karena masih kecil, itu sampai melorot-lorot apanya bagian bawah. Jadi ketika dia jadi imam ditariknya ke atas, ditariknya ke atas. Nah, akan tetapi mengenai sahnya atau tidak sahnya beliau imam, dari hadis ini anak kecil tetapi sudah mumayyiz. Misalnya dia SD, apa yang dekat sini, ini contoh saja, Tahfiz Mekah misalnya, kan banyak hafalan anak-anak di situ. Misalnya boleh dia jadi imam, boleh, asalkan mumayyiz, sebagaimana riwayat Ammar bin Salamah ketika itu masih berumur 6 atau 7 tahun, di kaumnya ketika itu dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sedikit kita ambil hukum fikih mengenai orang-orang yang berhak menjadi imam. Siapa tahu di masjid kita alhamdulillah mungkin sudah diterapkan. Jadi ada beberapa kriteria. Karena kita di sini mayoritas mengaku mazhab Imam Syafi'i di negeri kita, dan secara khusus dan umumnya di Asia Tenggara, menurut Imam Syafi'i dalam mazhabnya, yang pertama itu yang paling faqih, Nah, jadi kalau mazhab Imam Syafi'i bukan yang paling banyak hafalannya, tetapi yang paling faqih. Kemudian baru yang setelah itu yang paling banyak hafalannya. Kemudian yang paling wara'. Wara' itu maksudnya itu bisa menjaga diri, hati-hati, seperti takwa. Nah, ini ada wibawanya. Jangan sembarangan orang yang menjadi imam ini, enggak, karena dia menjadi patokan. Kemudian yang paling tua masuk juga. Kemudian yang paling baik nasabnya, yang paling bagus penyebutannya, yang paling bersih pakaiannya. Jadi banyak nih. Kemudian yang paling bagus suaranya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus wajahnya, sampai ke wajahnya. Namun jika ada itu imam tetap, misalnya di masjid Taqwa sudah ada imam itu ditentukan, itulah yang berhak, namanya imam rawatib. Tidak boleh yang lain maju. Meskipun dia mendapatkan sanad misalnya, langsung saja maju, kecuali diizinkan oleh imam rawatib di sini. Ada beberapa imam mungkin yang ditunjuk, lalu diizinkan, baru yang lain itu boleh menjadi imam. Taib. Lalu orang-orang yang orang-orang di sini terjadi perbedaan pendapat, ilmu juga, kan kita ada di suatu pembahasan mana yang lebih utama muazzin daripada imam. Mana yang lebih utama muazzin daripada imam. Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama itu muazzin. Karena keutamaan seorang muazzin. Dan kita mengetahui setiap benda-benda yang mendengar suara muazzin itu menjadi saksi di hari kiamat. Jadi batu-batu, pohon, apalagi manusia yang mendengar, dinding-dinding yang mendengar, itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bagi muazzin. Kemudian muazzin itu unuk tawil, lehernya akan panjang nanti ketika dibangkitkan. Dan kita mengetahui keutamaan itu karena nanti ada orang yang dibangkitkan, keringatnya membasahinya sampai ke betisnya, sampai ke lututnya dan seterusnya, sampai menenggelamkannya. Lalu bagaimana peristiwa itu? Karena takutnya dengan keadaan manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar. Namun ada sebagian ulama, jadi banyak keutamaan muazzin, kita mengetahui banyak keutamaan muazzin, dan seandainya orang mengetahui banyaknya keutamaan menjadi muazzin, maka dia akan berbondong-bondong. Azan lah, kalau kita kan sudah masuk azan lah. Seharusnya berebut-rebut, sebagaimana saf pertama. Kan saf pertama kata Nabi SAW, seandainya orang mengetahui keutamaan saf pertama, maka dia akan berusaha untuk di saf pertama meskipun diundi, kata Nabi SAW. Begitu juga dengan keutamaan muazzin. Lalu imam, ada yang mengatakan lebih utama imam daripada muazzin karena kriteria yang disebutkan oleh yang tadi.
Ini sebagian ulama mungkin yang menganut mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam lebih utama karena syarat-syaratnya lebih banyak daripada muadzin. Wallahu taala alam. Yang penting kita bisa menjadi muadzin, bisa menjadi imam mungkin sebagian minimal di salat-salat sir. Kan kalau salat zuhur dan asar kan ada orang di masjid nih. Jadi imam kan. Kalau di salat jahar malu kita kan, bagi yang belum bagus bacaannya masih kurang pede lah gitu. Amin. Alhamdulillah kita di sini ada belajar, maka perbaiki bacaan. Dan ada satu saat yang hujan lebat misalnya, tidak ada yang datang cuma 2 orang, 3 orang, tidak mungkin 3-tiganya jadi imam, atau tidak mungkin yang tidak jadi salat berjamaah. Jadi ada satu yang maju untuk menjadi imam. Persiapan, karena apalagi musim Idul Fitri orang pada libur, imam-imamnya libur pulang kampung, yang tinggal yang imam yang tidak sempat pulang kampung. Jadi kalau nggak ada yang jadi imam, susah jadinya. Tidak jadi sholat berjamaah. Taib. Itu sedikit bagian yang kita pelajari dari Ammar bin Salamah. Intinya tadi Ammar bin Salamah mengatakan bahwasanya orang menahan keimanan ketika mengetahui Nabi SAW sampai terjadi peristiwa Fatu Makkah. Jadi pengaruh peristiwa Fatu Makkah itu sangat besar. Itu makanya ketika terjadi peristiwa Fatu Makkah, itu namanya kemenangan. Dan ayat sebelumnya kita telah pelajari ketika peristiwa Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Fath, nama suratnya Al-Fath, kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi memang ada kemenangan yang nyata akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan begitu juga hadis ini yang kita sebutkan tadi dari Ammar bin Salamah menunjukkan bagaimana sikap bangsa Arab setelah terjadi peristiwa Fatu Makkah. Tidak ada mereka keraguan, dan ini pembahasan kita sebenarnya tidak cukup waktunya. Menurut ahli sejarah Maghazi tentang peperangan itu lebih 70 kabilah-kabilah yang datang sebelum Nabi wafat. Banyak sekali. Namun mungkin di kesempatan ini tidak semua yang ditulis di sini juga kita sebutkan, mungkin hanya beberapanya saja. Dan itu di tahun ke-9 dan ke-10 itu Nabi cuman sibuk. Itu makanya setelah perang Tabuk itu tidak ada perang lagi. Di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Nabi hanya menerima utusan-utusan berbondong dari kabilah ini untuk menyatakan keislamannya, janji setianya, baiatnya, lalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebagian belajar 18 hari lalu Nabi sarankan untuk pulang karena kata Nabi kerinduan dengan keluarga itu tidak bisa lama-lama kata Nabi SAW. Jadi 18 hari Nabi sarankan pulang ke negerinya untuk mengajarkan apa yang telah dipelajari bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Di tahun 9-10 itu menerima delegasi-delegasi, rombongan-rombongan kabilah-kabilah yang memeluk agama Islam serta mempelajari agama Islam. Dan ini bisa diketahui dari peristiwa Fatu Makkah. Berapa ribu personil waktu itu, pasukan 10.000 Fatu Makkah. Di peristiwa perang Badar 314 yang kita pelajari, perang Badar 314 lebih kurang. Di Fatu Makkah 10.000 pasukan. Berapa kali lipat itu? Kemudian di perang Tabuk cuman 1 tahun lebih jaraknya di perang Tabuk, enggak sampai 1 tahun. Di bulan Ramadan, di bulan Rajab 10 bulan. Maka itu bertambah 30.000 pasukan di perang Tabuk. Betapa banyak gelombangnya. Dan di Haji Wada itu disaksikan, padahal Haji Wada di tahun ke-10, di tahun berikutnya. Di bulan Zulqa'dah Nabi mulai berangkat dari Madinah sampai bulan Zulhijjah manasik haji
itu yang ikut kepada Nabi SAW itu kata hadis sejarah 100.000 sampai 144 rombongan jamaah haji. Lautan manusia, dan itu sepanjang jalan mereka bertalbiyah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid. Nampaklah kebenangan cahaya Islam ketika itu di peristiwa perang Badar. Sepanjang jalan lautan manusia mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah nampak kemenangan tersebut. Sepanjang jalan mereka bertasbih, bertakbir, dan bertarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi sudah nampaklah kemenangan, dan bagaimana dada orang-orang beriman yang ikut jamaah rombongan Nabi di peristiwa haji wada tersebut. Keimanan mereka yang ikut dengan rombongan haji Nabi SAW di tahun ke-10 Hijriah. Lautan manusia 100.000, bayangkan 100.000, 101 rombongan dari Madinah. Kalau kita kloter kan dibagi-bagi, misalnya 400 sekian ini dibagi Pekanbaru, berapa jatahnya biasanya? Ada yang bagian haji di sini, nah. Yang reguler mungkin ada sekitar 500 ya, atau 1.000. Nah, tapi dibagi-bagi ya, nanti berkumpul dibagi-bagi pesawatnya, ada berkumpul dari daerah lain juga, dan seterusnya. Taib. Ada pun beberapa delegasi yang kita sebutkan, lebih dari 70 delegasi, atau sepanjang 2 tahun itu 9 dan 10 Hijriah itu yang mendatangi Nabi SAW. Di antara delegasi yang diterima, kabilah rombongan yang diterima oleh Nabi SAW, yang pertama delegasi Abdul Qais. Delegasi Abdul Qais. Jadi kabilah ini pernah datang sebelumnya kepada Nabi SAW di tahun ke-5 Hijriah. Jadi kabilah Abdul Qais itu pernah datang di tahun ke-5 Hijriah. Jadi ketika itu seseorang yang berasal dari kabilah bernama Munkits bin Hayyan datang ke Madinah untuk berdagang. Tatkala tiba di Madinah dan melakukan perniagaan, lalu setelah kedatangan Nabi SAW mengenal Islam, maka ia pun memeluknya. Setelah itu ia pergi menemui kabilahnya dengan membawa pesan dari Nabi SAW. Jadi kembali dia dari berdagang, menjumpai Nabi SAW, mengetahui tentang ajaran Islam, kembali ke kaumnya, dan ketika itu kaumnya sebagian menerima ajakannya untuk memeluk agama Islam. Kemudian pada bulan haram ada 13 atau 14 orang datang kepada beliau dan bertanya tentang iman dan masalah minuman. Maka ketika itu dijawab oleh Nabi SAW, yang hadis yang kita ketahui bahwasanya kata Nabi SAW, hadis itu berbunyi, jadi dia tidak tergesa-gesa. Inna fika, jadi Nabi SAW memuji Abdul Qais, siapa namanya? Al-Ashad bin Abdul Qais. Itu Nabi puji, inna fika, jadi kepadamu ada dua sifat itu yuhibbuhumallah, dicintai oleh Allah. Apa dua sifat itu? Al-hilmu. Al-hilmu itu maksudnya mampu menahan emosi. Yang kedua wal anah, dan tidak tergesa-gesa, mempunyai sikap tenang. Nah, itu yang dipuji oleh Nabi SAW terhadap kabilah Abdul Qais. Jadi yang Asyad bin Abdul Qais itulah yang Nabi puji ketika ada perkara iman dan masalah minuman, bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi memuji dengan hadis tadi yang kita sebutkan. Adapun yang kali keduanya delegasi Abdul Qais itu terdapat Al-Jarud bin Ala Al-Abdi yang dahulunya dia beragama Nasrani. Keyakinan Nasrani Ahlul Kitab, kemudian masuk Islam dan kokoh keislamannya. Jadi di antara Ahlul Kitab itu yang lebih mudah menerima itu Nasrani, Nasara. Adapun Yahudi itu agak membangkang. Yahudi agak membangkang. Ini ada beberapa delegasi yang disebutkan oleh penulis, akan tetapi pembahasannya seperti yang kita sebutkan, yang kita contohkan tadi, delegasi Abdul Qais, mungkin karena waktu yang
sudah agak larut. Mungkin kita cukupkan dari legasi Abdul Qais. Jadi pembahasan kita cukupkan sampai di situ dahulu. Karena kalau kita lanjutkan ini ada di sini disebutkan ada beberapa delegasi sampai ke delegasi Bani Hanifah itu belasan. Sementara tadi disebutkan oleh ahli sejarah Al-Maghazi ada lebih 70 delegasi kabilah-kabilah yang berbondong datang kepada Nabi SAW. Jadi delegasi-delegasi yang akan datang, rombongan-rombongan orang manusia-manusia yang berbondong untuk memeluk agama Islam, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang kita akan datang 2 pekan lagi insyaallah. Jadi kita cukupkan. Jadi pelajaran kita di kesempatan ini adalah bagaimana tadi kita awal-awalnya belajar dari tafsir surah An-Nasr. Mudah-mudahan itu kita pahami ayat yang kita hafal, kita pahami penafsirannya. Kemudian bagaimana dampak dari peristiwa Fathu Mekah, yang itu peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dampaknya di tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah, hilanglah keraguan-raguan orang-orang Arab dengan Islam itu. Maksudnya tidak ada ragu lagi. Mereka yakin bahwa inilah kebenaran, inilah Nabi. Sehingga mereka di tahun ke-9 sampai wafat Nabi SAW, itu Nabi hanya menerima utusan-utusan, kabilah-kabilah, rombongan-rombongan, delegasi yang masuk Islam, dan tidak ada lagi peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita perjuangan sampai titik terakhir, puncak dari perjuangan dan kemenangan, kebahagiaan dengan keimanan yang dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.